Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati para kesepuhan, tokoh masyarakat, kaum muslimin muslimat, khususnya kota Cilegon, yang saat ini bisa ikut berpartisipasi mendengarkan tausiah program HIPI Artindo Kota Cilegon, bisa juga Provinsi Banten. Senantiasa kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga sore hari ini Allah masih berkenan melimpahkan berkah, rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa beraktivitas dalam rangka ibadah kepada Allah, khususnya ibadah saum dan rangkaiannya di bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk mengajak dan mengingatkan khususnya pada diri saya, keluarga saya, umumnya kepada kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang bisa mendengar apa yang akan saya sampaikan. Di bulan Ramadan, di ayat 183 surat Al-Baqarah tadi yang saya bacakan, yang alih bahasanya kurang lebihnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini kalau kemarin bahasan saya masalah Islam dan oreannya, sekarang saya akan membahas masalah puasa dan ketakwaan. Kenapa umat Islam disuruh puasa? Kenapa umat Islam disuruh puasa? Kalau teks ayat tersebut mudahkan menjelang yang bertakwa. Berarti orang yang beriman itu belum tentu bertakwa. Orang yang menjalankan ibadah Ramadan juga belum tentu bertakwa. Karena mudah-mudahan, bahasa Cilegon menawu-menawu. Jadi mudah-mudahan itu harapan. Bisa kita menjadi orang yang bertakwa dengan catatan. Nah, catatan ciri orang yang bertakwa.
Satu, disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Nah, kemarin sudah saya singgung. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu iddatal lil muttaqin. Bersegeralah kamu dengan ampunan Allah yang surganya seluas bumi dan langit, disediakan bagi orang yang bertakwa. Ibadah saum, ibadah puasa ini harapannya menjadi orang takwa, karena hanya orang yang bertakwa yang akan dikasih surganya Allah. Hanya orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah. Kemudian cirinya ada di ayat selanjutnya, cirinya orang yang bertakwa. Cirinya orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-saraa wad-dharaa wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ciri orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa mengeluarkan sebagian dari rezekinya baik di waktu sempit atau di waktu lapang, mampu menahan marah, mau memaafkan kesalahan orang lain. Allah sangat menyukai kepada orang yang berbuat demikian. Nah ini, jadi hanya orang takwa yang akan dijanjikan surganya. Kemudian kalau kita lihat di ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah tadi itu, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Puasa kita telah ditentukan pada hari-hari yang tertentu sampai kepada selesainya. Ini ada ketentuannya. Hanya di bulan Ramadan ketentuan puasa sebulan penuh dengan aktivitasnya. Tadi nilai pahalanya, kemudian ada pahala puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau konteks ayat tersebut, Allah itu tidak memberatkan kepada umat Islam pada umumnya. Kalau nggak mampu puasa, kita disuruh membayar fidyah. Bagi orang sakit, bagi orang jumbo, bagi orang yang hamil, melahirkan, sampai pada menyusui. Tidak dibikin susah. Disuruh membayar fidyah sebagai tebusan atau ganti karena kita berat tidak mampu untuk berpuasa, membayar fidyah. Kemudian cara membayar fidyah tadi diukur dengan konsumsi yang kita makan setiap hari. Kira-kira kita kalau makan sehari itu habis berapa? Kalau habis 30.000 sehari makan 3 kali, nah ini makan yang irit. Makan yang sedang bisa 50 hari, 50.000 sehari. Kemudian bagi kaum ibu itu tidak cukup makan, bahkan bulan Ramadan ini bulan yang istilahnya segala-galanya ya. Makan pengen enak dan pengen segala-galanya itu pengen dicukupin, sehingga anggaran bulan Ramadan itu membengkak. Nah itu. Terus bagaimana mengkalkulasi seandainya kita bayar fidyah? Kita nggak harus sulit. Dihitung aja keluarga kita ini ada berapa orang jumlahnya. Kalau ada 5 orang, kemudian sehari habis berapa? Di 5 orang tadi itu. Kalau 5 orang sehari habis 100.000 ya 20.000 lah, kira-kira begitu. Itu bayar fidyah, nggak harus rumit, nggak harus macam-macam lah. Allah memudahkan bagi kita. Kemudian kapan kita membayarnya?
Ya kalau bisa kita nggak puasa pagi sore bayar, kalau bisa. Kalau pengen istilahnya berkumpul biar terasa yang dikasih tadi. Ya. 5 hari atau per 5 hari per 10 hari boleh saja. Kemudian dibayarkan kepada siapa? Kepada fakir, miskin, yatim yang membutuhkan lah. Yang sangat membutuhkan, yang sesuai kriteria. Di situ. Ya. Cara membaginya dijelaskan. Ibu atau bapak, ini saya bayar fidyah istri saya karena sedang hamil. Ya. Untuk 10 hari puasa, tolong diterima ya. Nah ini dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan, kalau bulan Ramadan kita ngasih dianggapnya THR, sehingga tahun depan nagih. Tahun kemarin saya dikasih kok tahun sekarang mana? Nah padahal tahun sekarang digilir ke orang lain, ke tetangga yang lain. Nah itu ke sana. Ini cara membagi fidyah tadi itu. Itu dibaginya habis lebaran boleh, mau lebaran ya lebih bagus lah di situ ya. Sehingga dengan kebaikan itu kenapa diringankan supaya manfaatnya lebih luas. Contohnya kalau orang hamil membayar fidyah, bayinya sehat, kemudian melayani masak kepada keluarga, pada suaminya normal. Kemudian di sisi lain, alhamdulillah ada yang menerima rezeki bisa beli baju lebaran. Nah ini ke sana. Ya, jadi Allah itu sudah sangat memperhitungkan supaya Islam itu membuat kesejahteraan. Begitu juga orang yang puasa melihat bulan Ramadan bisa mensejahterakan orang lain, itu ke sana. Memang di penghujung ayatnya itu ya kalimatnya puasa lebih baik. Ya lebih baik memang puasa kalau kita mampu. Tapi apa salahnya kalau kita punya bulanan, punya gaji lumayan, nah itu berbagi kepada orang yang lain. Nah, di situ. Kemudian orang yang beriman disuruh berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, rentetan ayatnya tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahru falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah ini kita perhatikan tuh di penghujung ayat itu Allah memudahkan bagimu dan tidak membuat kesusahan. Orang yang bertakwa dengan pertama puasanya benar, kemudian ya, disuruh menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Orang yang takwa itu berarti mau menjadikan Al-Quran ini pedoman hidupnya, dijadikan undang-undang bagi diri dan keluarganya. Nggak usah ke negara, repot negara apalagi sekarang lagi begini ya. Jadikan undang-undang Al-Quran untuk diri kita dan keluarga kita. Allah menurunkan Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Kenapa kok kepada manusia, bukan khusus orang beriman? Nah ini ya, kepada seluruh manusia. Al-Quran dijadikan petunjuk, yang menjelaskan petunjuk itu sendiri Al-Quran dijabarkan dengan Al-Quran. Kalau udah ketemu, nggak ketemu dengan hadis. Di situ petunjuk bagi manusia.
Beruntunglah manusia yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran, dan rugilah orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Contohnya gamblang, kalau beruntung urusan dunia, nah ini ya, beruntung urusan dunia, karena ada beruntung urusan akhirat. Beruntung urusan dunia, manusia mau aktivitasnya disesuaikan dengan aturan Quran. Contohnya apa? Bapak Ibu kalau masuk belanja ke toko besar di mall ya, itu pasti di sana ada label harga. Baik makanan, sembako sampai kepada pakaian ada label harganya, sehingga tidak menjebak ya, ada label harganya. Itu mau yang harga berapa silahkan. Apalagi bulan Ramadan biasanya kaum ibu ini senangnya belanja. Mungkin juga kemarin sebelum Ramadan dah belanja. Kalau di toko besar di mall itu kita milih-milih, buka sana buka sini, nah dagangan orang dobrak-abrik nggak jadi beli, nggak masalah, ada petugasnya, udah ditulis di situ harganya sekian. Tapi jangan coba-coba kita belanja di pasar baru, di pasar Rau ya, kita ngolak-alik dagangan orang, belanja enggak. Nah ini pasti pedagangnya marah, pasti marah. Tapi kalau di mall petugasnya enggak, cuek aja, nanti kita pergi diberesin. Nah itu yang Islam itu begitu, sudah ada harga, enggak menjebak. Ini yang dagang Islami. Sehingga antara pedagang di mall atau yang punya mall dengan yang dagang di pasar itu untungnya lebih banyak yang di mall. Kenapa? Caranya Islami. Di situ ada label harga. Nah, kalau di pasar kan jarang sekali. Pinter nawar kita untung, nggak bisa nawar buntung dan kapok, nanti nggak belanja lagi. Nah ini yang tidak Islami. Kalau Islami lancar, bahkan jadi langganan. Nah ini prinsip Al-Quran yang dijalankan oleh non-muslim ya. Justru orang muslim jarang yang menjalankan bisnis secara Al-Quran tadi. Tapi kalau ada pasti untungnya lumayan. Nah ini ada juga kan ya, saudara-saudara kita yang punya toko, istilahnya secara Islami banyak. Termasuk kalau kita dagang makanan, mungkin warteg atau wardang gitu ya, itu ada tulisan nah, harga sekian. Nah itu yang Islami. Kalau nggak ada itu menjebak. Kalau ada tulisannya, orang mau jajan itu sambil berhitung, wah saya ngantongin duit sekian, berarti saya harus makannya ini dan itu, nggak boleh berlebihan. Nah itu ke sana, itu Islam mengatur itu ya. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran ya, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Himbauan puasa untuk orang yang beriman agar menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa pasti bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu bisa. Tapi kalau tidak bisa, belum bertakwa. Puasanya juga belum ya, belum benar. Ya. Di situ kenapa enggak beda? Akan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti nafsunya. Nah Ramadan ini suruh menahan, suruh mengatur hawa nafsu ya. Karena orang yang mengikuti hawa nafsunya itu Allah akan membiarkan mereka tersesat dengan ilmunya. Banyak saudara kita yang ilmunya tinggi,
masalah agama Islam, masalah aturan Islam, ilmunya tinggi, bahkan kerja belajar tuh sampai ke mancanegara sana, Timur Tengah. Nah, tapi karena ilmunya tinggi dan dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga ilmunya tadi kalah. Ilmu yang benar jadi salah. Nah ini kalau kita perhatikan di surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45, ayat yang ke-23 atau 34, Allah menyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawah wa mayati min ba'dila afala tadakkaru. Yang alih bahasanya kurang lebihnya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana orang yang telah menuhankan hawa nafsunya, maka Allah akan membiarkan mereka tersesat dengan ilmunya. Allah akan membiarkan mereka tersesat dengan ilmunya. Kemudian Allah akan menutup penglihatannya, pendengarannya, dan hatinya. Kalau sudah ditutup oleh Allah, siapa yang bisa memberi petunjuk? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah ini saudaraku kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah, ini banyak sekarang orang yang ilmunya tinggi namun tidak bisa mengatur, mengendalikan hawa nafsunya, sehingga mereka tersesat. Menurut dia perasaannya benar, tapi salah menurut Allah. Demi jabatan, demi penghasilan. Ini ya, menuhankan nafsunya, mendahulukan hawa nafsunya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ilmunya luntur. Ditutup hatinya, matanya, dan penglihatannya, sehingga dia melihat kemaksiatan masa bodoh, melihat penganiayaan masa bodoh, melihat kezaliman masa bodoh. Ini karena matanya sudah ditutup oleh Allah. Telinganya ya, mendengar berita di sana sini, ujian, cobaan, gempa bumi, banjir, segala macam, akibat banyak orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Di sini telinganya nggak dengar karena sudah ditutup. Nah, di situ melihat pembantaian, pemerkosaan, segala macam korupsi, segala macam kita lihat, kita dengar. Karena hati kita sudah tertutup, sudah ditutup oleh Allah, masa bodoh. Sehingga terjadilah saat ini banyak orang pandai tapi sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Ini orang pandai, ilmunya tinggi, karena mendahulukan nafsunya, ujung-ujungnya mereka itu budek, curep, picek, tamblek, dengkek, nggak ada harapan untuk kembali beriman. Ini kenapa? Mendahulukan nafsunya hidupnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hidup di dunia ini sementara. Tapi kalau kita paham hidup sementara, apalagi ilmu yang kita miliki banyak gitu ya, ke luar negeri segala macam, maka berpikir mau berbuat salah, berpikir mendiamkan orang yang teraniaya, kita akan mengingatkan. Nah ini rangkaian dari masalah ibadah puasa tadi itu ya, supaya kita mau menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk bagi manusia umumnya dan umat Islam pada khususnya.
Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian di ayat selanjutnya, kalau kita sudah memahami dan mau menjalankan perintah Al-Quran, maka doa kita akan dikabulkan, akan diijabah apa kemauan kita. Itu insya Allah. Janji Allah di ayat selanjutnya kan tadi Allah menyatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang alih bahasanya, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, jawablah, aku dekat. Kalau kita bertanya tentang Allah, Allah itu dekat. Bahkan di surat yang lain Allah menyatakan Allah lebih dekat dari urat leher manusia. Lebih dekat dari urat leher. Apabila hambaku memohon kepadaku, akan kukabulkan permohonannya. Nah, itu janji Allah. Dengan catatan wal yu'minu bi, imannya benar, konsekuen dengan aturan Allah, dan dia akan termasuk orang yang beruntung. Nah, ini intinya, orang yang beriman disuruh puasa supaya menjadi orang yang takwa tadi, rentetannya ke sana. Rentetannya satu, ya, kita mau dan mampu menjalankan aktivitas bulan Ramadan itu tidak sekedar puasa saja, tapi banyak aktivitas yang lainnya, termasuk qiyamul lail, termasuk kita sedekah, termasuk tadabbur Al-Quran. Nah, itu ke sana. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, di ayat yang terakhir, ya, tadi itu ada kalimat la'allakum tashkurun dari syahrul Ramadannya, supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Banyak sekarang orang yang kufur, bukan bersyukur. Gajinya sudah banyak tapi masih korupsi, itu orang yang kufur nikmat Allah. Padahal manusia dilahirkan di muka bumi ini, dikeluarkan dari perut ibunya, inti yang pertama itu untuk bersyukur. Itu kalau kita lihat Al-Quran, kan acuannya Quran Budalinas. Di surat 16 ayat yang ke-78 Allah menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa alalakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Nah, di situ, ya, dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, yang kamu nggak tahu apa-apa sedikit. Kemudian Allah menjadikan untukmu penglihatan, pendengaran, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, ini, ya. Jadi yang mengeluarkan kita itu bukan dokter, dukun, bukan bidan, bukan juga suster, tapi Allah. Dengan izin Allah, manusia keluar dari perut ibunya selamat dengan izin Allah. Gak boleh kita kultus dengan dokter, karena kenyataannya banyak orang yang melahirkan tanpa dokter. Ada anaknya dibuang masuk kantong plastik, ternyata ibunya hidup, anaknya juga hidup.
itu izin Allah, Allah akan memperlihatkan tanda kebesarannya. Nah ini saudaraku, ya, yakinilah bahwa yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita adalah Allah. Allah memberi ketiga indera tadi untuk bersyukur, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan pada kita. Dalam kalimat syukur minimal ada 3 hal. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan amal perbuatan. Syukur di dalam hati, segala aktivitas kita nyatakan segala puji hanya kepunyaan Allah. Itu syukur dalam hati kita. Bangun tidur nyatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, itu bentuk syukur, memuji Allah. Kemudian melalui lisan kita senantiasa, ya, nyatakan alhamdulillah, ya. Walaupun sedikit yang kita terima, kita masih dikasih kesehatan, kasih kemampuan, dikasih kesempatan, nih alhamdulillah, syukuri nikmat hidup ini, ya. Masih dikasih kesempatan hidup, harus bersyukur. Masih dikasih kesempatan ketemu di bulan yang penuh maghfirah, bersyukur, ya. Dikasih rezeki, bersyukur. Semuanya aktivitas yang kita miliki, benda, barang, segala macam yang kita miliki, titipan Allah yang wajib kita syukuri. Kemudian dibuktikan syukur dengan amal perbuatan, ya. Badan sehat, maksimalkan ibadah. Rezeki banyak, bagi-bagi dengan kaum du'afa. Ya. Di situ punya ilmu, manfaatkan dengan kebaikannya, dengan ilmu kita. Jangan punya ilmu justru untuk berbuat maksiat. Nah ini mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, justru Allah akan mengancam kita. Bagi orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, mengancam kita. Diancam kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dipenuhinya neraka jahanam itu bagi orang, ya, yang mempunyai hati, mata, dan telinga tidak bisa menggunakan secara baik dan benar, ini masuk neraka jahanam. Balaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang mereka punya hati tadi tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Mereka punya telinga tidak bisa membedakan mana yang harus didengar dan mana yang harus tidak didengar. Punya mata, mana yang harus dilihat dan mana yang tidak boleh dilihat. Namun dilihat untuk diperhatikan. Didengar juga untuk dimanfaatkan. Apakah yang disampaikan benar atau salah, ini telinga kita yang dengar. Kalau benar kita ikutin, kalau salah wajib kita ingatkan. Itu seyogianya ke sana. Ya, umat Islam itu mempunyai hak, mempunyai kewajiban untuk tawasau, untuk saling mengingatkan kepada siapa saja. Ya kalau sudah kita diem saja, nah itu berarti sumum bukmun, ya. Mereka budek, curep, tamblek tadi itu nggak bisa. Nah, ilmunya tinggi tapi kok diem saja. Nah ini justru di sisi lain Rasul menyatakan siksaan yang akan atau yang sangat pedih akan diberikan kepada orang yang punya ilmu, yaitu para ulama, yang dia tidak mau
mengingatkan orang lain, bahkan menyalahgunakan ilmunya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mungkin yang saya sampaikan kurang berkenan, mungkin juga kurang memuaskan, bahkan mungkin juga ada kekeliruan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.